Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Kanda Yunda, para pejuang muda, saudara-saudara di PI yang hadir. Sungguh ini membahagiakan karena di bulan Ramadan kita ditakdirkan dan tidak ada proposal di antara kita bahwa 100 tahun yang lalu kita akan bertemu di rumah yang mulia ini. Ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya tercengang tadi dengan apa yang disampaikan oleh Sohibul Bait. Itu tidak ada dalam proposal hidup saya ketika menjadi PI bertemu dengan beliau dan dikomporin pada malam ini. Tidak ada dalam proposal itu. Semua itu karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang membuat rencana-rencana itu. Maka ketika kita menangis 3 bulan lamanya sebelum Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kebetulan. Ada tulisan takdir di Lauh Mahfuz, kita bertemu di sini. Dan kita berada di nafas-nafas Ramadan, yang setelah itu kita tidak tahu apakah setelah kita keluar dari ruangan ini masih punya nyawa. Bahkan ketika diingatkan tentang dzikrul maut oleh Sohibul Bait, kita juga tidak tahu apakah kita bisa melaksanakan apa yang dilakukan itu. Setelah keluar dari ruangan ini dan melewati jalan raya, hanya Allah yang mengetahui takdirnya. Maka ketika kita mendapatkan nasihat yang luar biasa, cantumkan niat. Moga-moga niat yang baik itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat perubahan di negeri ini, walaupun sejam lagi dipanggil Allah. Dicatat niat kita. Saya ingin ketemu memang dengan Kanda Prof. Rias Rasyid, karena saya pernah mendengar beliau itu ada hoax meninggal itu dulu. Oh, beritanya tuh Prof. Rias Rasyid meninggal, tapi itu ternyata hoax. Ya, pernah itu habis COVID. Bukan, waktu itu ada orang yang namanya sama dengan saya. Oh. Jadi orang ini mahasiswa saya punya anak kasih nama saya. Ya. Anak itu meninggal. Oh, mau ada nama itu meninggal. Ya. Kita kejar ternyata hoax beritanya. Alhamdulillah, semoga Sohibul Bait panjang umur. Tadi Ding sampaikan itu moga-moga bisa memimpin Indonesia. Dimarahin presidennya, nanti jadi presiden bang. Doa Ramadan ini. Seperti doa Ramadan Bang Rias Rasyid kepada Pak Ketua, katanya diperpanjang lagi menjadi Ketua PB. Karena Mas Tris kemarin juga mendoakan supaya diperpanjang lagi katanya. Disampas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di dalam bulan yang disebut Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan itu turun Al-Quran, dan di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran itu membuat kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu sampai hal-hal yang sifatnya empirik. Maka kalau kita melihat Ramadan itu berlaku beberapa kali di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada saat Ramadan itu terjadi ratifikasi dengan malaikat Jibril, sehingga ada ayat-ayat yang makkiyah ditaruh di chapter depan. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Ada ayat-ayat yang datangnya di waktu Madaniyah ditaruh di depan, yang makkiyah itu bahkan banyak di juz terakhir. Itu sholat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lihat kita chapter-chapternya itu, kenapa urutannya menjadi begitu? Tidak random. Rupanya kita diminta menemukannya di bulan Ramadan pada saat tadarus antara malaikat Jibril dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pembuktian empirik, lalu kemudian mendapatkan penjelasan yang detail dan menjadi furqan. Itu didapatkan di bulan Ramadan. Karena ayat ini yang dibaca Kiai Agus Salim itu tadi
bukan ayat yang pensiun, saudara-saudara. Karena ayat itu terus berlaku, yaitu di bulan Ramadan terjadi kehebatan itu. Syahra Ramadan alladziina unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka siapa yang bisa mendapatkan itu, mereka bisa mendapatkan Ramadan. Ada 3 ciri yang kemudian bisa tampak pada mereka yang berhasil di bulan Ramadan, sehingga dia bisa selamat dari kerusakan anak keturunan Adam. Jadi kondisi sekarang ketika World Bank menyampaikan bahwasanya sekarang ini bahkan negara kita ini disebut state capture corruption. Ini sekarang kita dapat sebutan itu. Setelah generasi mudanya dan beberapa generasi tua tahun 2024 kemarin, di bangsa kita ini kena penyakit brain rot, pembusukan otak kognitif, tidak sanggup diskusi panjang lebar. Kayak kita dulu dibuat training di PII itu bisa bermalam-malam tuh, di bayat. Habis itu saya masih ingat orang tua saudara disebut kafir. Itu. Ya tapi kalau nggak pengalaman begitu ya kurang garang sekarang gitu. Jadi harus ada pengalaman. Itu. Karena dulu Bang, waktu saya di PI itu terus langsung ramai kepada Astung. Nah, jadi kita dikejar-kejar karena kita masih mau ngelawan tanpa asas tunggal dulu ya. Nah, lalu kami bersembunyi kalau di Pamekasan itu ada di rumah di Jalan Nugroho. Di sana itu kalau sudah dikejar-kejar, karena kita terus bikin PI walaupun membubarkan diri waktu itu. Ya terus maju. Anak-anak SMP, anak-anak SMA kita galang. Dan kita selalu ingat pada gambar ini Bang. Bahwa kita itu selamat di masjid. Selalu saja kiai-kiai kami itu mengatakan masuk masjid nanti selamat. Ini dia, PII, masjid. Jadi akhirnya kita lari ke masjid dan lari ke Jalan Nugroho. Dan sekarang ini ada hasilnya. Karena yang di Jalan Nugroho itu sekarang jadi istri saya. Itu Bang di sana. Jadi saya kenal ini sama senior. Ini Nurul Hidayat, ini mentor saya dulu di PI. Jadi sengaja saya dimentorin supaya ambil nanti. Gitu. Karena kalau perintahnya Bang Nasrul ini PI one untuk PI mati. Gitu dulu. Ya lumayan saya memenuhi janji itulah ya. Walaupun yang lain-lain mungkin saya belum penuhi di PI gitu. Jadi memang bulan ini adalah bulan Quran. Dan kita akan menemukannya kalau kita memang mau berpegang pada Quran. Karena kita ini punya potensi penjahat. Kita ini punya potensi penjahat. Bahkan dituding oleh penjahat oleh kur dari malaikat. Ketika kakek buyut kita Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan, maka kemudian malaikat kur mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu surat chapter 2 klausul ke-30 Al-Baqarah ayat 30. Di situ malaikat kemudian mengatakan, ya Allah, kau jadikan ini sebagai pemimpin, khalifah. Kan Allah berfirman bahwa aku akan menjadikan ini sebagai khalifah. Ketika ditidurkan itu, raw materialnya sudah dikumpulkan dan jadi. Kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah makhluk semacam ini, penjahat macam begini nanti yang akan dijadikan sebagai pengelola di muka bumi? Penjahat, kata malaikat. Penjahat. Jadi kalau Sohibul Bait tadi mengatakan, kok kita gayanya kayak bandit, kayak penjahat? Karena kita pernah dituding, termasuk yang sedang berdiri ini. Mengalir darah penjahat, kata malaikat. Itu tidak pensiun ayat itu. Sampai sekarang. Dan kita hatamkan juga, dilewati berapa kali kalau yang sudah hatam. Ini penjahat ini ya Allah, dia akan berbuat fasad di muka bumi. Fasad itu dosa yang dampaknya masif, bukan hanya dosa sendiri. Dia bisa menumpahkan darah,
Maka nanti di dalam chapter-chapter berikutnya, karena chapter itu berada di dalam chapter kedua yang berbicara tentang kerusakan bangsa yang dijajah, itu namanya surat Al-Baqarah. Kenapa chapter itu bernama itu? Bongkar chapter itu, nanti ketemu. Baru karakter buildingnya ada chapter ketiga, yang benchmarkingnya keluarga Pak Imran. Pada surat Al-Baqarah itu kan ditunjukkan penyakit-penyakit bangsa terjajah. Turunan dari tuduhan itu, malas, culas, tidak berterima kasih, pengkhianat, itu penyakit bangsa yang terjajah dan rusak mentalnya. Jadi jangan salahkan bunda mengandung kalau kemudian bangsa yang terjajah itu punya potensi rusak seperti elaborasi dalam surat Al-Baqarah. Malaikat juga depan bilang, ini punya potensi nih, berbuat fasad. Ada yang jahat sama orang tuanya, namanya langsung diberi gambaran, namanya Korun, putra Kan'an, putra Nabi Nuh, anak dolim sama ayahnya, Nabi loh, Nabi, bukan menteri aparatur negara, Nabi itu, bukan kiai, Nabi, anaknya bandel. Itu diceritakan bentuk fasad itu. Lalu kemudian ada suami yang dolim sama istrinya, yaitu Fir'aun pada Asia. Udah solihat, qonitat, hafidat, nanti itu ada di chapter 4 yang berbicara tentang leadership, di mana leadership itu nanti menjadikan anggota terlemah menjadi leader. Siapa anggota terlemah itu? Anak yatim, yaitu anak yatim perempuan atau yatim laki-laki. Karena anak yatim perempuan itu adalah rakyat terlemah yang tidak punya backup, tidak ada punya ayah kayak Bang Rias Rasid itu yang mau begini gitu. Kalau ada yang ganggu anaknya, anak biologis dan anak ideologisnya, dia begini. Anak yatim yang nggak ada yang begini tuh, yang nggak ada backupnya itu namanya rakyat terlemah. Para leader yang bisa menyelamatkan rakyat terlemah, dia memahami leadership di dalam chapter 4 dalam surat An-Nisa. Maka surat An-Nisa itu ada pelatihan leadership pribadi, leadership keluarga, dan leadership negara. Makanya ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi di dalam chapter yang berurut itu, itulah yang ditata oleh Allah Subhanahu wa taala slot-slotnya, sehingga kadang ada sebuah surat di mana surat itu surat madaniyah seperti surat Al-Baqarah, tapi ada beberapa ayat-ayat makkiyah yang ditaruh. Itu bukan random itu ratifikasinya dari Allah, dan Ramadan menemukan itu nanti syaratnya tadarus. Maka tadarus itu bukan sekedar baca hataman karena mengandung kata dirosah, dan itu dilakukan bulan Ramadan, ada elaborasi, ada kajian. Ketika ada majelis seperti ini, dan ini kita barangkali bisa merenung yang lebih dalam tentang apa tadi tantangan yang disampaikan Sahibul Bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha kitabahu yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah duduk-duduk sekelompok orang itu kemudian mereka membedah kitabullah, tadarus. Jadi ada Quran yang dibongkar, apa maksudnya? Apa sudut pandangnya? Apa bukti empiriknya? Itu namanya tadarus. Maka ketika ada sekelompok kaum yang melakukan itu, jaminannya turun sakinah. Nanti masalah-masalah keluarga, masalah yang sangat unik, ada masalah dengan keuangan, ada masalah dengan kesehatan, ada dengan masalah keluarga, nanti diselesaikan dengan sakinah. Maka kalau ingin sakinah, mawaddah warahmah, menurut Quran itu adalah bawa ke ruangan-ruangan elaborasi kitabullah. Ada tafsir dibahas, di situ ada asbabun nuzul, di situ ada sirah nabawiyah, di situ ada atharus sahabah, di situ tentang tarikh khilafah. Maka itu yang namanya tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Chapter 47, chapter jaket Muhammad. Siapa yang ingin ngaku-ngaku Muhammad, lihat klausul-klausulnya di chapter 47. Pada chapter 47 itu, pada klausul ke-24 dikatakan, yang jelas itu
kelompoknya Muhammad, Kor Muhammad itu melakukan klausul ke-24. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau mereka mau mengkunci mati kolbunya, dan Allah yang melakukan pengkuncian kolbu. Jadi kita ketika tidak terjadi bagaimana ilmu yang turun kepada generasi berikutnya, bisa jadi ada kuncian-kuncian kolbu ini. Dan kuncian kolbu itu dari Allah, dan pembukanya hanya satu, namanya tadabbur. Ada sakinah yang datang ketika orang tadabbur Quran. Quran dibongkar. Yang kedua, wahaffat humul malaikat. Malaikat itu menaungi rumah ini. Dan mereka memintakan ampun orang-orang yang duduk dan di dalamnya dielaborate kitabullah. Yang ketiga, wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut nama orang-orang itu qalbaini. Dan diminta malaikat pemikul arsy yang setinggi langit dan bumi itu. Di atas langit ketujuh itu dalam hadis ada lautan setinggi langit dan bumi. Di atas langit itu, di atas laut itu ada malaikat pemikul arsy yang setinggi langit dan bumi, dan itu berdoa. Diperintahkan Allah qalbaini. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi ini luar biasa. Melakukan tadabbur, mengharapkan menemukan ayat-ayat yang bagaimana menyelesaikan masalah, baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Berdasarkan elaborasi Al-Quran di bulan Ramadan. Maka malaikat mengatakan, ini perusak ini, begitu. Nanti ada saudara yang menusuk saudaranya, yaitu Qabil membunuh Habil. Nggak jauh-jauh itu dari prediksi malaikat. Masih anaknya Nabi Adam alaihis, nggak jauh-jauh, baru anaknya. Ada yang kemudian istri dolim pada suaminya. Namanya istrinya Nabi Lut alaihissalam dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Itu direkam di dalam chapter At-Tahrim. Itu kata malaikat. Itu istrinya Nabi. Bukan istrinya kiai-kiai, istrinya Nabi. Begitu. Jadi memang kita punya potensi sebagai penjahat. Itu di awal-awal. Baru berikutnya kemudian ada bagaimana cara menyelesaikan itu. Mengapa kemudian kita disebut memiliki potensi penjahat? Bahkan Transparansi Internasional dan World Bank mengatakan sekarang bahwa kita berada dalam kondisi state capture corruption. Ada yang kemudian mau menghindar, oh yang korup itu parpol-parpol. Maka ada yang membuat teori sekarang di Indonesia itu namanya political capture corruption. Yang rusak itu parpol-parpol. Lah yang dilakukan BUMN itu, utangnya yang terus bertambah. Wika Karya, apa itu parpol. Kerusakan ketika kemudian ada kerajaan baru, setelah kemudian dulu kita mencoba mengubah kerajaan yang dibuat oleh Pak Harto dulu itu kemudian diubah-ubah menjadi kerajaan daerah, katakan di otonomi daerah. Kita coba experiencing itu kemudian menunjukkan ada korupsi yang lebih besar di bawah-bawah. Maka tempo hari kita duduk dengan Pak Din dan kawan-kawan ormas kita panggil juga untuk mengevaluasi partai Islam, partai-partai Islam. Karena pada tahun 2020 waktu zaman awal-awal COVID itu pernah terjadi konferensi umat Islam Indonesia di Bangka Belitung. Itu sebelum COVID itu. Sebelum meledak. Lalu kemudian waktu itu Pak Din Samsudin menyampaikan bahwa kita bikin partai baru aja karena partai-partai lama sudah mulai moral hazard. Itu direkam dan itu kemudian masuk ke Republika ya. Statement itu. Saya hadir di situ sebagai peserta kongres. Nah, saya sampaikan karena waktu itu saya mewakili Al-Ittihadiyah. Jadi saya adalah pelajar Islam Indonesia yang disusupkan ke Al-Ittihadiyah. Al-Ittihadiyah ini adalah ormas Islam yang berdiri tahun 1935. Itu di Sumatera Utara. Dan saya sekarang ketua umumnya. Dan Al-Ittihadiyah
itu menjadi salah satu pendiri dari Majelis Ulama Indonesia, dan yang mengusulkan tahun 72 dan 75 berdiri. Jadi kemudian kalau ada kebijakan nasional yang berbicara dari Majelis Ulama Indonesia, Al-Ittihadiyah bicara dan PI bicara, mewakili KBPI juga di Al-Ittihadiyah. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan Pangdin gitu ya. Kenapa kemudian usul sebelum ada partai umat, partai apa tuh? Itu 2020 tuh. Kenapa usul bikin partai baru? Sedangkan partai-partai Islam saja kalau digabung, PAN, PBB, PKB, PKS, P3, itu nggak sampai 38%. Sementara kita dulu satu partai Masumi, mana partai Masumi tadi? Udah. Itu bisa mayoritas bagus gitu kan, tinggi 42% begitu. Kenapa kita lalu bikin baru? Udah besarkan saja kader-kader kita di partai-partai itu. Apalagi saya gembira karena wajah KB sekarang sangat beragam. Itu wajahnya sudah wajah partai yang sangat beragam. Itu berhasil artinya. Itu berhasil. Ini dari masjid masuk kepada kekuasaan. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an kemudian ketika diberitahu oleh Allah, malaikat ini mengatakan bahwa ini rusak, memang karena raw materialnya kita begitu. Dari 7 tanah, lalu dijelaskan Allah di dalam pembahasan chapter 3 itu tentang sebab kenapa kita disebut penjahat. Karena ada perut dan kemaluan, ada mulut. Lalu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 digambarkan tentang penjelasan itu. Bahwasanya Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wan nasl wal harf. Jadi itu penjelasannya sebelum berbicara karakter building. Itu ayat ke-14 chapter karakter building, chapter 3. Nah, itu supaya kita kalau bicara karakter building jangan omon-omon. Gitu. Kata Prof. Begitu. Itu di chapter 3 ayat 7. Jangan sampai kita itu membicarakan ayat-ayat mutasabihat, debatable. Ayat-ayat mutasabihat. Orang-orang yang zehun, yang lalai kolbunya, yang meleset kolbunya melenceng, itu nanti suka bicara ayat-ayat debatable. Bukan ayat-ayat muhkamat eksekusi. Itu disebutkan di chapter 3 ayat 7 sampai chapter 3 ayat 8 disebutkan kita itu dikasih doa bocoran supaya tidak buang waktu dengan omon-omon. Orang-orang ar-rasikhuna, orang yang cerdas dan tidak melenceng kolbunya, tidak wasting time, dia diberi doa oleh Allah. Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan zaygun, apa itu namanya? Lencengkan lagi. Kalau ayat 7 kan orang yang omon-omon tuh kolbunya melenceng. Maka di ayat yang ke-8 jangan engkau zaygun, buat melenceng lagi kolbu ini setelah engkau berhidayah, petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah. Berilah dari sisimu rahmat. Itu bocoran doanya di surat Ali Imran itu. Begitu supaya kemudian kita tidak menjadi generasi omon-omon. Bicara rencana-rencana kerja, renstra dan ayat-ayat muhkamat. Itu sebelum masuk pada chapter tentang karakter building, pada karakter ketiga itu. Maka sebelum penjelasan terus di karakter building chapter Ali Imran itu, pada ayat yang ke-14 dikatakan kenapa Adam alaihissalam itu berpotensi sebagai penjahat? Karena dia beri kecenderungan kepada perempuan. Ini bukan masalah, saya tidak akan katakan gender. Karena kalau gender itu ideologi, itu bukan male and female, tapi LGBT. Jadi jangan katakan gender, kita itu sex, male or female. Jangan katakan gender. Karena gender itu adalah wasul fikr yang kemudian kita nanti disuruh memilih antara L, G, B, T, Q dan sebagainya sekarang turunannya. Thailand itu sudah berhasil bagi mereka membuat undang-undang kawin sejenis. Iya, 2024 kemarin. Itu. Dan ini berusaha
diperangi untuk masuk ke negara kita. Kita berharap kader PII turun ke gelanggang walau seorang. Itu yang membuat kita terus semangat kan? Masih ingat kawan-kawan PB ya? Ya. Tapi saya turun ke daerah, slogan itu mulai menghilang. Anak-anak jadi pragmatis, bahkan kena penyakit brain rot. Tidak mampu berdiskusi lama karena kerjanya scroll, and scroll. Belum selesai sebuah materi dia sudah pindah pada topik yang lain. Topik yang lain. Jadi nggak sempat bayat kayak kita dulu. Di training gaya-gaya ini ketika kita selesai asas tunggal dulu, maka kita mencobai, itu mungkin hikmahnya juga. Jadi saya masuk NII. Jadi saya ingin coba, karena senior-senior saya sudah pada mundur. Ya, apapun itu namanya, mundur, mengundurkan diri. Tapi di data saya tetap PI. Buktinya istri saya PI Wati. Jadi akhirnya saya masuk ke NII, belajar. Setelah itu masuk lagi ke HTI. Saya masuk langsung bang, bukan ngomporin. Saya langsung belajar ke gurunya dari Yordan. Itu Ustadz Abdurrahman Al-Baghdadi. Sebelum jadi model sekarang. Dulu kan ada kosamnya juga, tapi Abdurrahman Al-Baghdadi saat itu lalu ditendang kan. Sekarang saya belajar, pindah lagi di IPB di Bogor, kancah persilatan itu, harokah. Berbagai harokah kita coba. Tapi saya tidak menemukan yang seperti PII. Terus terang itu. Sampai dulu kemudian saya ikut mendirikan Partai Keadilan. Dari aktivis dakwah kampus, masuk sana, masuk sini, masuk sana. Tapi nggak saya temukan yang dulu saya kemudian berani ngadepin Kodim. Istri saya itu kerjanya marah-marah sama Kodim. Jadi karena Kodimnya ngeliat perempuan aja sebenarnya. Kalau yang di mentoring yang maju, saya digaplokin Kodim. Itu mentornya, gitu. Nah, jadi memang kita punya potensi ini. Maka kalau kita hanya bicara tentang bagaimana karakter building, bukan gaya Quran, pasti kita meniru ahlul kitab. Saya tertarik kepada dialog dengan Prof. Imam Suprayogo. Itu kita angkat sebagai ketua majelis syuro. Karena saya waktu muktamar kemarin saya menjadi formatur tunggal. Karena saya dipilih secara aklamasi pada saat muktamar Al-Ittihad itu. Prof. Imam Suprayogo itu rektor dari UIN Malang 4 kali ya. Itu saya angkat sebagai ketua majelis syuro karena itu model baru tentang perubahan. Oh, narsum juga ya? Alhamdulillah. Nah, itu beliau mengatakan nampaknya ahlul kitab itu ketika saya kaji itu orang yang baca kitab-kitab karena memang Rasulullah SAW itu tidak bisa baca kitab, makanya dia tidak disebut ahlul kitab. Yang lain-lain jadi ahlul kitab. Sayang sekali di terjemahan de facto ahlul kitab cuma jadi Nasrani dan Yahudi. Tapi tulisan-tulisan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang dikatakan ini dari Allah, terus menggunakan landasan ideologi. Ekonomi ada ideologinya, politik ada ideologinya, hukum ada ideologinya, dan mereka mengatakan ini dari Allah. Ada yang pakai dari Taurat, dari Injil, itu yang disebut ahlul kitab. Setelah kita dalami, oh pantas ya, ada orang-orang yang kemudian mengaku Islam, stylenya kayak ahlul kitab. Dia menggunakan kajian-kajian politik, tapi kajian kitabnya bukan kitabullah, tapi yang dilakukan pendekatan Machiavelli. Akhirnya ketika berbicara tentang politik, dia niru-niru dengan mengatakan tidak ada pertemanan abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Itu kan bukan kitabullah. Kalau di Quran tidak begitu. Persaudaraan, persahabatan itu abadi. Bahwa nanti ada perbedaan, kita saling menghormati perbedaan. Tapi kita kemudian belajar titik temu. Itu yang diajarkan di dalam kitabullah, bahkan kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab ta'al ila kalimatin sawa. Jadi ketika saya ditakdirkan berada di Al-Ittihad, yang artinya kolaborasi persatuan, maka kita datang kumpulkan pimpinan Matakin, pimpinan PGI, pimpinan dari Hindu, pimpinan dari Ormas Islam. Ayo duduk kita bicara titik temu. Sehingga Prof waktu itu kemudian kita mengusulkan
Ketika kerusakan di Indonesia sudah Mahkamah Konstitusi ditabrak dan sebagainya, nampaknya kita perlu mengusulkan mahkamah etika. Mahkamah etika. Yang rusak ini etika, akhlak. Yang dituduhkan oleh malaikat tadi itu. Ini bisa begitu. Karena dia bisa berebut perempuan bukan karena syahwat, tapi dia berebut untuk merusak tatanan yang hebat. Maka kerusakan itu ada yang merebut istrinya orang, ibunya orang, anaknya orang, anak-anak perempuan orang, lalu tidak terjadi kehebatan dengan istilah gender dan sebagainya. Ada yang ingin hanya menggunakan sebagai tempat produksi untuk keturunan biologis dan ideologis. Ada berebut anak buah, anak biologis atau ideologis, maka saling bajak. Ada yang kemudian bicara tentang rebutan kuda, kalau itu kan kuda, kendaraan. Tapi kalau kita renungkan, kuda itu dengan pangannya, pakannya, pemasarannya, kemudian translogistiknya, termasuk kemudian moda transportasinya. Kalau sekarang kudanya udah kuda besi. Maka kerusakan yang dituduhkan oleh malaikat kepada anak Adam itu bahkan dia berebut tender jalan dan produksi mobil. Oh ini rupanya ya, kenapa ayat ini tidak pernah dipensiunkan. Lalu berebut kintor tentang emas. Jangan dibayangkan itu cuma berebut emas, 1 batang emas. Ikut gadai emas. Sayang pembahasan ekonomi kita itu selesai baru pada zakat. Tidak sampai kepada surat Al-Anfal yang berbicara tentang devisa negara. Di mana negara yang hebat itu karena harta rampasan perangnya hebat. Maka currency dari pound sterling itu hebat. Karena Britania Raya itu adalah negara yang tidak pernah berhenti matahari bersinar di tanahnya karena panjangnya daerah jajahan Commonwealth. Itu Quran mengajarkan begitu. Maka kita dibuat buta tentang kitabullah itu sehingga akhirnya kita menggunakan kitab-kitab dari ahlul kitab yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata terakhir, bagaimana lalu memperbaiki ini semua? Ternyata untuk memperbaiki moral hazard yang bahkan sekarang disebut state capture corruption, semuanya korupsi dari atas, middle, bawah. Saya tidak menyebut jabatan publik ya. Bahkan rakyat itu korupsi. Waktu kita diskusi dengan Hamdan Zulfa, dengan Mbak Wiwi, Prof. Siti Zuhro, Ketua BRIN, kita diskusi tentang bagaimana nih Partai Islam, Ormas Islam. Beliau mengatakan, Partai Islam itu nggak akan maju, kata Mbak Wiwi. Kenapa Mbak? Karena saya analisa, pimpinannya itu jangur. Gitu. Jangur itu bahasa Jawa Timur. Jangur, Gus. Ki Agus, nah gitu. Jangur itu kalau berjalan seperti surat Yasin kalau kita bongkar. Kenapa Yasin itu dijadikan jantung Quran? Karena ada orang yang memiliki penyakit mukmahun. Kayak Rehan, ini ahli tafsir misalnya di sini, saya harus ini. Mukmahun itu artinya onta sedang sakit. Onta sedang sakit itu biasanya onta berliter-liter, tapi kalau onta sedang sakit itu nggak mau minum. Dikasih minum, kita kasih ember, dia begini deh. Dagunya naik ke atas, itu namanya mukmahun. Nah orang yang tidak bisa dapat hidayah, itu orang mukmahun. Saya jadi ingat ketika Mbak Wiwi itu bilang jangur, saya kaget. Itu kan Yasin itu. Jadi kata Mbak Wiwi, pimpinan-pimpinan ormas Islam itu, parpol Islam itu, kalau bertemu dengan konstituennya, ya kalau konstituen yang bawah-bawah, kalau pemimpin partai kayak Prof. Yasin nggak begitu. Nah, yang ini jangur. Jadi kalau jalan tuh salamannya begini. Jadi tidak humble, tidak hangat, tidak body to body. Padahal Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepemimpinan tuh body to body. Sampai ada orang yang GR gara-gara kepemimpinan yang dilatih dengan kepemimpinan kitabullah, namanya Amr bin As. Amr bin As itu yang hampir menggagalkan suaka politik yang diminta oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke negeri Ethiopia. Itu yang mengejar dari Mekah itu namanya Amr bin As. Beliau diplomat ulung. Dalam sejarah beliau diplomat ulung.
Lalu kemudian beliau merayu Raja Negus itu Najasyi supaya Ja'far bin Abi Thalib dikembalikan ke Makkah. Tapi kan kemudian Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Maryam, singkat cerita, sehingga Raja Negus itu bertetesan air mata masuk Islam. Dan singkat cerita ketika wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah, sholat gaib, karena beliau masuk Islam. Pemimpin Nasrani. Amr bin As ini yang piawai itu, kalau aktor itu lebih hebat dari politisi. Kadang-kadang politisi kelihatan, kalau marah masih kelihatan. Aktor itu lebih hebat. Dia menangis dalam keadaan tertawa hatinya. Dia tertawa dalam keadaan dia sedih hatinya. Itu aktor. Kalau politisi itu, kalau diplomat itu harus lebih hebat. Dia tidak boleh menampakkan dan bisa dibaca oleh lawan diplomasinya karena dia membawa nama negara. Nah, Amr bin As yang hebat menutupi perasaan itu dibuat GR sama Rasulullah. Bicara panjang lebar, berhadap-hadapan, body to body, begitu. Sampai kemudian Amr bin As GR. Apa GR itu? Gede rasa. Lalu beliau merapat kepada Rasulullah. Ana khairan an Abu Bakar ya Rasulullah. Kan beliau tahu Abu Bakar itu orang kedua setelah Rasulullah. Orang kedua yang memberikan respek pada pembelaan perjuangan. Lebih baik mana saya dengan Abu Bakar ya Rasul. Rasulullah tetap menjadi pemimpin yang jujur. Kayak Bang Rias ini. Beliau tersenyum dan tidak kemudian membohongi dan mengatakan Abu Bakar. Tapi tidak menjatuhkan perasaan diplomat ini. Hadisnya tuh beliau mengatakan, ya wajar Abu Bakar orang yang dulu percaya. Ngobrol dibuat GR. Eye contact. Body to body. Enggak seperti yang tadi di Bawi itu. Apakah? Kiai, ya apa kabar? Enggak dia. Satu badan. Kalau Rasulullah tuh hadisnya begitu dalam memimpin, memberikan keteladanan. Apa kabar? Hangat pegangannya. Itu Islam. Bukan cara pemimpin yang kemudian menggunakan kitab-kitab di luar kitabullah. Maka akhirnya bertanya, am ana khairan an Umar ya Rasulullah. Kalau sama Umar saya baikan mana? Rasulullah tersenyum dan beliau mengatakan kejujuran Umar. Beliau tidak tersinggung. Lalu kemudian dalam hadis itu ada dua, ada yang menyebutkan sampai ke Ali, ada yang menyebutkan sampai ke Utsman. Rasul tetap menjawabnya Ali, gitu. Utsman terus Ali, Utsman terus Ali. Lalu beliau mengatakan sejak saat itu saya tidak akan lagi mengulang pertanyaan serupa. Jadi rupanya pembelajaran kepada kader itu secara lembut itu penting. Maka di dalam Al-Quran itu nanti disebutkan orang yang bisa selamat dari tudingan malaikat itu kan tudingan malaikat itu dijelaskan di surat 3 Jumtuh surat 3 ayat 14. Lalu surat 3 ayat 14 itu dijelaskan yang bisa selamat itu orang takwa. Di bulan Ramadan ini kita mau mencari takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti kalian takwa kalau melakukan dengan benar puasa ini, karena la'alla kalau disebut manusia itu artinya moga-moga. Tapi kalau Allah sudah menyebutnya moga-moga sama siapa lagi, itu balaghahnya. Jadi pasti nanti dapat takwa. Nah, jadi 14, 15 itu caranya takwa. 16, 17, 18 itu elaborasinya. Siapa orang yang takwa yang bisa selamat dari tudingan malaikat? Mereka yang sabar. Mereka yang siddiqin. Siddiqin itu adalah memiliki integritas. Di atas anas dia. Integriti itu di atas kejujuran. Yang dilatih setiap sholat kita untuk membaca Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim itu dijelaskan dalam surat An-Nisa, ingin masuk ke 4 golongan yang diberi nikmat. Penerus nabi, nabi atau penerus nabi. Kemudian minan nabiin wasiddiqin, orang yang punya integritas. Wasyuhada wassolihin. Ini mulai Rafiqa. Itu penjelasannya dalam surat An-Nisa. Jadi kalau kita ingin ihdinas siratal mustaqim, mestinya dialog kita tuh jangan seperti dialognya pada manusia biasa. Maka itu di bulan Ramadan terlihat orang menghormati kitabullah dan ayat itu nanti bisa kelihatan di dalam cita-citanya yang diulang, dielaborasi tiap
hari 17 kali wajib. 17 kali Al-Fatihah kan? Wajib kan? Ya, di situ kita melakukan declare. Saya ingin menjadi pewaris Nabi, saya ingin menjadi orang yang punya integritas, siddiqin, saya ingin punya mati syahid. Nah itu termasuk tuh. Jadi kalau habis sholat terus tidak berani mati syahid, Fatihahnya dipertanyakan. Iya karena sudah minta, gitu. Kalau dia habis Fatihah terus tidak punya integritas, walaupun dia tekan fakta integritas, dia dipertanyakan. Karena dia sudah mengatakan, saya ingin menjadi orang punya integritas, minas siddiqin. Berasal dari kata as-sidqu, bukan jujur, di atasnya itu integrity namanya. Dan itu kita minta 17 kali. Dan menjadi solehin. Jadi kalau kemudian kita mayoritas umat Islam yang terus menurun, tadinya kan 95%. Itu menurun terus jadi 87. Ini pelajar Islam Indonesia bisa jadi tidak peduli itu. Itu kritik untuk saya. Biarin aja turun. Turun terus ini jumlahnya. Termasuk saya sebagai keluarga besar. Ini turun terus ini. Maka integritas apa sebenarnya yang saya minta itu? Sehingga sholat itu KPI-nya itu yang paling ujung itu adalah inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Mestinya sholatnya yang dulu kayak PI itu sampai marah-marah sama tetangga, sama orang tua itu terus mengalir di darah kita sampai sekarang karena sholatnya nggak ganti, nggak berubah sholatnya. Janjinya nggak berubah untuk menjadi syuhada. Itu diminta di waktu sholat. Itu mestinya kita lakukan. Jadi itu diminta sholat. Maka kalau orang bicara kata Pak Habibie, saya masih ingat kata beliau. Orang Indonesia itu suka kena penyakit carpal syndrome. Bang, kalau ketemu orang, apalagi ketemu abang masih menjabat, saya begini tuh bang. Ya, carpal syndrome. Iya Pak. Iya bos. Baik. Baik. Tapi kalau ketemu Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Padahal hadisnya idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani 'abdi. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allah asna alayya 'abdi. Kalau tadi itu hambaku memuji-mujiku, hambaku mengagungkan. Maliki yaumiddin majadani abdi. Ini dijawab sama Allah, bos. Ini buat saya yang sedang terus bertobat, berusaha untuk khusyuk dan selamat. Ini bicara sama senior, mungkin minta bantuan. Enak sekarang kalau di PI itu tinggal datang ke KB kan. Kalau dulu kita mau training nyari sendiri. Apalagi di Madura itu datang ke sini. Siapa kamu? Orang NU, PI. Jadi kalau itu dijawab sama Allah. Tapi kenapa kita sama investor, sama donatur, kita ngomongnya baik-baik, ketika kita sholat, Allah kita downgrade. Padahal lambang kita masjid. Allah kita downgrade. Maka ketika orang mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, hadza li wa li 'abdi wa li 'abdi wa sana. Ini separuhnya untukku, separuhnya untukmu. Silakan kau minta apa? Kita kan banyak kebutuhan. Kata Bang Rias Rasid tadi, kita diganggu banyak moral hazard. Kita butuh Allah. Maka kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jadi ini bukan masalah hukum fikih apakah ini sah baca Fatihahnya atau tidak. Ini masalah rasa, etika. Maka negara ini butuh mahkamah etika. Ini etika kepada Allah Subhanahu wa taala yang selendangnya itu maha cemburu. Kalau sudah kibas sama Allah, sana kata Allah, nggak ada yang bisa nolong. Kalau Allah sudah cemburu, karena Allah selendangnya maha cemburu. Ini kenapa sholat itu inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Jadi ketika Nabi Adam diancam oleh malaikat itu seperti itu, yang menarik adalah pertama kali turun ke muka bumi, beliau membangun masjid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak.
Jadi pertama kali Nabi Adam turun ke muka bumi untuk menyelamatkan anak cucunya itu dibangun masjid. Saya tadi diingatkan sama Bang Rias, kan berapa waktu kemarin ketemu sama Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dia sampaikan, Pak Menko, Pak Yusril, Pak Menko, alhamdulillah Menko sekarang sudah jadi Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, karena keluarga saya keluarga pemasyarakatan, jadi kakek, bapak dan itu keluarga masyarakat, dia dekat dengan kawan-kawan ini. Nah, tolong selamatkan pemuda-pemuda yang kita akan gerakkan dari masjid. Gitu. Karena dulu ternyata diingatkan oleh Bang Rias, Yusril itu tidur di masjid, orang masjid. Ya, Idrus Marham. Idrus Marham, Jimlia Sidiki. PI di masjid, bos. Maka kita evaluasi sekarang. Kalau kemudian ekspansi anak muda di PI di daerah itu bisa ada training, tapi apakah dia menerobos benteng kerusakan yang sudah moral hazardnya luar biasa ini? Mungkin kita perlu belajar pada kitab Allah. Nabi Adam ketika ditantang oleh malaikat itu, beliau membangun masjid. 40 tahun berikutnya beliau membangun Masjidil Aqsa. Jadi surat Isra itu, Al-Isra yang berbicara tentang Isra Mi'raj itu kolaborasi antar masjid. Maka Prof yang dimuliakan Allah, saya dengan kawan-kawan sekarang sedang menggerakkan Federasi Masjid Indonesia. Saya sudah bicarakan sama Pak Yusuf Kalla, tapi rupanya beliau ya sudah sepuh. Dan saya bicarakan dengan Pak Ma'ruf Amin. MUI itu seharusnya melakukan kolaborasi. Di gelombang ketiga, the third wave seperti ini, apalagi sekarang kepemimpinan itu leadership-nya adalah algoritmik leadership. Politik sudah algoritmik, semua diatur sama media. Berapa konstituen, berapa pendukung itu sudah pakai algoritma. Kalau nggak main algoritma sekarang ketinggalan. Maka dalam kondisi ini saya sampaikan, ini anak muda sudah banyak ada yang bergerak melawan masjid tua. Pernah mendengar masjid-masjid yang namanya bukan masjid-masjid. Masjid berkabok, masjid Abilioner lah, masjid cakar apa dari naga, dari langit gitu. Itu masjid pemberontakan anak muda. Saya telusuri apakah ini adalah pemberontak dalam tanda kutip ya, karena pemberontakan itu positif juga pada saat terjadi COVID, ketika keropak itu sedang kempes, anak-anak muda itu berhasil mengumpulkan keropak di masjidnya 380 juta per bulan. Padahal masjidnya hanya dibangun dari garasi-garasi. Sama dengan dulu kita ngaji, dibangun dengan besi baja ringan. Kalau di Bogor tuh contohnya masjidnya di Cinangneng, DKM-nya di Kedung Badak, itu di kota Bogor, satunya di Kabupaten Bogor. Tapi hasil masjidnya luar biasa. Ini kalau anak-anak PI ini kembali ke masjid, mereka bisa kembali seperti dulu lagi. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Maka terakhir, kalau ingin mengendalikan harta besar negara, itu namanya chapter 8. Harta rampasan perang. Di situ ada satu klausul yang disebutkan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sesungguhnya orang yang ingkar pada Allah itu bikin oligarki, bikin kartel, melakukan persekutuan monarki, militer, pengusaha. Itu chapter 8 ayat 73. Kalau kalian tidak melakukan hal yang setara, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak melakukan hal yang setara, memang kalian mencari murka Allah, bencana menimpa kalian. Ketika saya di MUI ini baru, Bang. Jadi kawan-kawan kalau ke daerah suka nanya, dari MUI ya? Kadang-kadang suka langsung antipati. Gitu. Tapi ada yang provokasi juga. Bukan, ini MUI baru, terus di daerah Jawa Timur terus. Oh, belum ini ya, belum ketularan katanya. Jadi mereka mau mendengar. Oh, saya kaget juga. Rupanya animo masyarakat terhadap ulama itu sudah terdowngrade. Karena ulama itu bisa ditakar. Maka kemudian saya sampaikan ke Majelis Ulama di Wantim karena sebagai ketua umum
Ormas Islam pendiri MUI, saya hadir di Wantu. Di depan Kiai Haji Ma'ruf Amin, ini terekam sedunia ini. Di depan Kiai Haji Ma'ruf Amin, pimpinan-pimpinan ormas saya katakan, ayo back to masjid. Rangkul anak muda di masjid dan kembali menjadi pemimpin kompartemen masjid. Karena dalam surat Al-Anfal itu kalau kita tidak melakukan hal secara, Bang Anwar Abbas bilang, ini oligarki. Saya duduk dekat beliau, Bang, di sana itu Pak Anwar Abbas di Vatikan itu punya mafioso, ada dana abadi, ada endowments. MUI punya apa? Saya bilang, kok ngomongnya keras-keras? Di sana punya mafioso, kartel. MUI punya apa? Nanti kata Profesor Yasid, omon-omon doang. Lalu beliau menanyakan, jadi gimana? Back to masjid. Karena di masjid itu ada 3K saya ceritakan. Ada kopiah, ada holding, ada koperasi, ada korporasi. Jadi kita bikin super holding. Oh, gimana caranya? Nah, kita cerita itu. Karena ternyata dari chapter 8 ke chapter 9, dari surat Al-Anfal ke surat At-Taubah itu, di surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya. Salah satu tafsir mengatakan bahwa satu flow dari chapter 8 mengelola harta besar negara ke yang tidak boleh mengurus, surat Al-Bara'ah. Di dalam chapter 9 itu diajari oleh Allah, ada 4 yang tidak boleh mengurus harta negara dan harus dihalangi. Yang pertama adalah orang musyrik, yang kedua ulama su, yang ketiga adalah orang munafik, dan keempat ada orang dolim. Bagaimana menghalangi itu? Caranya, bikin masjid seperti masjidnya Nabi Adam alaihissalam, masjidnya Rasulullah SAW. Bahkan di Kebangkitan Pemuda di chapter 18 surat Al-Kahfi, itu ada masjid juga yang dibangun sebagai benchmark di dekat kuburan pemuda Kahfi. Karena masjid itu penyelamat. Nah, di chapter 9 disebutkan cara menyaring 4 kelompok yang mau melamar jadi pengelola harta di chapter 8, itu harus dites dengan masjid. Pada chapter 9, ayat yang ke-18, karena chapter 9 itu disebut dengan surat At-Taubah, disebutnya juga surat Al-Bara'ah. Memutus hubungan koalisi, memutus hubungan kerjasama. Lihat chapter-chapter yang sudah dihadiahkan Allah, terutama di bulan Ramadan. Maka di chapter 9 ayat 18 dikatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Masjid yang benar itu adalah yang punya kompartemen ideologi. Pelatihannya ada di sana. Yang kedua, wa aqimus shalah, ada pelatihan leadership. Ada pelatihan leadership. Nanti bagaimana itu dielaborasi di surat At-Taubah. Ini adalah untuk menakar siapa yang layak jadi masuk mengelola harta besar negara supaya tidak terjadi state capture corruption. Yang ketiga adalah ada chapter, ada kompartemen ekonomi. Wa ataz zakah, gotong royong. Maka waktu dialog dengan Dr. Burhanuddin Abdullah, KB kita itu di depan Rektor Trisakti, ketika menceritakan bagaimana konsep ekonomi makro dan mikro, saya menyampaikan hanya satu ayat. Tahdus binimah, berlindung dari sifat sombong kepada Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, untuk menghadapi infrastruktur riba, mindset riba, fix mindset riba. Karena riba itu adalah mindset. Interest, bunga, itu cuma bagian kecil dari portofolio riba. Itu caranya cuma satu, namanya gotong royong. Gotong royong itu namanya sedekah. Tadi itu yang diminta orang yang sukses memiliki integritas itu, as-sidqu itu waktu minta salat siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu cirinya memiliki as-sidqu atau sedekah atau integritas. Cirinya adalah, pekerjaannya adalah sedekah. Sedekah itu gotong royong. Baik gotong royong pikiran, gotong royong tenaga, ataupun gotong royong harta, yang benchmarknya, jurisprudensinya itu adalah zakat. Ada 8 asnaf, untuk personal, untuk sistem. Benar kata Bang Rashid, kita punya masjid, tapi dana-dana perjuangan itu nggak dipakai. Lihat, saya pernah sampaikan ke Pak Didin Hafidudin, ya, Pak Kiai di Bogor, beliau di UIK juga. Prof, saya bilang Pak Didin waktu ketua Basnas, kenapa di laporan keuangan LAS itu tidak ada untuk sistem itu? Filgorimin, fisabilillah secara kuat. Yang ada pada personal, fakir, miskin, amil, mu'allaf. Yang ini mana nih? Fisabilillah, ibnu sabil, firriqab, filgorimin. Sehingga
kita menjadi tidak punya hutang. Ya. Sehingga kita tidak punya hutang. Karena ada filgorimin, mestinya pengusaha muslim tidak ada yang berangkur di negeri ini. Ya tapi gini. Akhirnya kita membuat gerakan Federasi Masjid Indonesia. Masjid yang kemudian mau melaksanakan seperti surat At-Taubah ayat ke-18. Kita rangkul satu demi satu. Karena yang akan kita masukkan ke masjid itu ada 3. 1, orang kaya yang ikhlas. Karena kalau orang sudah kaya ini, biasanya tawallah. Sehingga masjid itu biasanya tempatnya orang yang gagal tender, punya utang, tunjuknya begitu tuh. Atau udah pensiunan. Kecuali beliau tuh di masjidnya masih aktif. Jadi masjid itu menjadi tempat begitu. Jadi kita setting orang kaya yang ikhlas. Yang kedua, pemuda progresif. Yang dia mau bergerak dan membuat perubahan. Itu yang kita saring untuk masuk perbaikan. Karena Indonesia Emas sekarang cemas. Karena anak mudanya pada kabur. Ada masalah strawberry. Jangan-jangan kebihi kena begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita selamatkan. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada senior yang pernah mendidik kita jadi begini, kita buat adik kita menjadi hebat karena kita pernah dibuat hebat oleh senior kita. Abdul Qadir Jani, Allah yarham, dan sebagainya. Buat adik kita ini. Jangan terperangkap dengan satu organisasi, kolaborasi. Yang terakhir adalah du'afa yang hijrah. Karena kalau kita membantu orang du'afa tapi nggak mau hijrah, itu melanggar surat 8 ayat 72. Jangan tolong orang beriman yang hanya minta tolong tapi tidak mau ikut perjuangan, tidak mau hijrah. Sekarang kita akan membuat kelompok kombatan ini dan kita sedang berkeliling dari masjid ke masjid untuk membangun kolaborasi, MOU, dan kerjasama. Mohon doa, kita akan membebaskan masjid yang ada di Bandung dan itu menjadi pusat perubahan nanti. Karena ada masalah dulu dari masjid itu, lahannya belum selesai, terus lahannya itu disekolahkan, kemudian nggak bisa ditebus, kita mau tebus gitu. Harga NJOP-nya 80 miliar, tapi kemudian di bank sudah menang yang akan mengambil tanah itu, lalu mundur karena ada masjidnya, orang-orang dari Chinese mau dibikin bangunan dan tapi nggak berani menabrak masjid. Maka Federasi Masjid Indonesia, anak-anak muda ini sedang mengumpulkan dana 13 miliar untuk mengambil masjid itu dan 5.000 lahan masjid itu di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, dan kita akan didirikan ini etalase masjid seperti surat At-Taubah ayat ke-18. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya menjadi sangat bersemangat karena dikomporin oleh abang tadi. Jadi mohon maaf atas kekurangan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ini semuanya dari Allah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.